Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita mendengarkan kajian para asatidz salafi ditolak dan dibubarkan oleh orang-orang aswaja, itu menjadi hal yang sudah tidak asing lagi. Bahkan kita menganggap itu hal yang biasa, ya. Biasalah. Mungkin mereka kepanasan ketika para dai salafi menjelaskan tentang tauhid, tentang syirik, tentang sunnah, tentang bid'ah, tentang ketaatan, tentang kemaksiatan. Ya, ketika mereka mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada Al-Quran dan sunnah ala manhaj salaf, karena mereka sudah berkarat dengan syirik, tahayul, bid'ah, khurafat, dan maksiat. Bahkan kalau kita melihat acara-acara yang kata mereka ibadah, ya seperti sholawatan, acara maulid Nabi, itu diwarnai dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Dan itu bukan hanya satu video saja. Bukan hanya satu, dua, tiga video saja. Banyak video kalau kita lihat kaum muslimin. Ya, acara maulid, jogetan, ketimpringan, laki-laki perempuan campur baur. Kemudian ada acara yang katanya sholawatan juga sama seperti itu juga. Jadi wajar kalau kajian para asatidz salafi itu mengusik ketenangan mereka. Tapi kalau kita melihat pembubaran kajian para asatidz salafi, itu yang melakukan ya ormas Banser kaum muslimin biasanya, ya dari ormas NU. Dan belum pernah kita mendengarkan Majelis Ulama Indonesia menolak kajian para asatidz salafi, apalagi membubarkan kajian para asatidz salafi. Tapi ini ada yang aneh kaum muslimin. Majelis Ulama Indonesia ini malah menolak acara tabligh akbar Ustadz Abdul Somad yang rencananya akan diadakan di daerah Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Ini bahaya ini Majelis Ulama Indonesia ini. Nggak ngerti dia. UAS ini pecinta orang-orang yang katanya zuriat Nabi Muhammad SAW, yang isinya orang sakti-sakti, yang punya daerah yang katanya isinya wali semua, tarim. Ya apa nggak takut kualat nolak UAS ini ya? Mukib bin Ba'alawi. Nggak takut kualat Majelis Ulama Indonesia. Coba kita baca beritanya kaum muslimin ya. Ada apa gerangan kok bisa-bisanya tabligh akbar Ustadz Abdul Somad ditolak oleh Majelis Ulama Indonesia. Padahal Ustadz Abdul Somad ini salah satu dai yang cukup populer dari kalangan aswaja, dan Majelis Ulama Indonesia pun ya kebanyakan orang aswaja kaum muslimin ya. Coba kita baca beritanya kaum muslimin. Ini dari Instagram Info Minang kaum muslimin. Beredar surat penolakan Majelis Ulama Indonesia Payakumbuh, Sumatera Barat ini kaum muslimin, Padang ya, untuk tabligh akbar Ustadz Abdul Somad. Ini tanggapan ketua panitia. Ya, coba kita baca kaum muslimin. Saya Fakhri Emil Habib LCMH, Tuanku Rajo Basa, selaku ketua panitia acara tabligh akbar serta peletakan batu pertama Markas Al-Husam di Komplek Masjid Al-Mubarak, Tiakar, dengan menghadirkan Ustadz Abdul Somad, merasa perlu untuk menyampaikan beberapa hal demi menjaga nama baik guru kita Ustadz Profesor Abdul Somad LCMA. Kronologi 1 kaum muslimin ini. Al-Husam Littafaqquh Fiddin merupakan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, bebas dari unsur politik maupun bisnis. Maka untuk melaksanakan kegiatan ini pun kami berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, baik pemerintahan, kepolisian, masyarakat, termasuk Majelis Ulama Indonesia. Kami pun mengirim surat permohonan izin kepada Majelis Ulama Indonesia pada hari Selasa 15 Oktober 2024. 2. Majelis Ulama Indonesia menyampaikan bahwa Majelis Ulama Indonesia tak perlu mengeluarkan izin, sebab pada acara kajian Ustadz Adi Hidayat beberapa hari yang lalu pun Majelis Ulama Indonesia tak mengeluarkan surat izin. Acara tetap dapat dilaksanakan tanpa surat rekomendasi
dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi beberapa hari yang lalu kaum muslimin, Majelis Ulama Indonesia mengetahui adanya kajian Ustadz Adi Hidayat, ya. Dan tanpa adanya surat rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia pun kajian tersebut tetap dapat dilaksanakan, ya. Artinya Ustadz Adi Hidayat tidak bermasalah di sini, ya. 3. Pada hari Rabu malam 16 Oktober 2024, kami mendapati bahwa Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan surat yang berisi penolakan kegiatan tabligh akbar bersama Ustadz Abdul Somad berdasarkan dugaan-dugaan tanpa tabayun kepada panitia kegiatan. 4. Pada hari Kamis 17 Oktober 2024 siang, beredar kembali video Ketua Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa sebenarnya Majelis Ulama Indonesia tidak menolak tabligh akbar Ustadz Abdul Somad. Tapi karena ada unsur politik praktis di dalamnya, setelah kami lihat dan kami perhatikan dan juga informasi-informasi dari yang lain, ya. Nah, jadi itu kronologinya kaum muslimin, ya. Kronologi kenapa tabligh akbar Ustadz Abdul Somad itu ditolak oleh Majelis Ulama Indonesia. Ya. Kemudian pernyataan dari panitia ini kaum muslimin. Pernyataan dari panitia yang pertama, Ustadz Abdul Somad berhak memberikan dukungan kepada siapapun dimanapun sesuai dengan ijtihad politik yang beliau lakukan. Kalaupun UAS ingin berkampanye, maka itu adalah hak beliau sebagai warga negara selama mengikuti aturan-aturan yang berlaku. 2. Acara yang diselenggarakan Al-Husam tidak memiliki tendensi politik, murni demi khidmah ilmu. Acara dilaksanakan di masjid yang juga tidak memungkinkan diadakan kegiatan kampanye secara terbuka. 3. Majelis Ulama Indonesia Kota Payakumbuh tidak melakukan tabayun atau klarifikasi dengan panitia acara. Bahkan awalnya terkesan mengizinkan, namun tiba-tiba beredar surat penolakan yang dikeluarkan hanya atas dasar dugaan. Dan ini yang kami sayangkan, sebab surat yang sebenarnya bisa dikirim langsung kepada panitia, namun malah dikirim ke publik. 4. Menurut kami, lebih bijak jika Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan surat yang berisi pesan kepada panitia agar benar-benar mengawal kegiatan tabligh akbar dari kampanye, bukan malah menolak. Ini boleh jadi berdampak pada asobiyah kedaerahan. 5. Terkait video Ketua Majelis Ulama Indonesia Payakumbuh yang beredar, ada kesalahan fatal. Sebab beliau katakan bahwa ada unsur politik praktis di dalam acara. Padahal acara ini belum terlaksana. Bahkan juga ada indikasi bahwa keputusan Majelis Ulama Indonesia dikeluarkan atas dasar bisikan-bisikan atau informasi dari pihak-pihak yang tidak beliau sebutkan. Hal ini menurut kami tidak menjernihkan yang sudah terlalu keruh, justru membuka dugaan-dugaan lain yang tentu kita tidak ingin diarahkan kepada Majelis Ulama Indonesia. 6. Demi menjaga nama baik guru kita Ustadz Abdul Somad, maka kami atas nama panitia dan tim UAS meminta kepada Majelis Ulama Indonesia Payakumbuh untuk mencabut surat penolakan yang telah melukai sahabat UAS serta panitia yang telah berjuang demi syiar Islam. Jika permintaan ini tidak dikabulkan, maka tim UAS akan menempuh jalur hukum. Demikian pernyataan ini kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi. Hormat kami Ketua Panitia Tabligh Akbar UAS, Haji Fahri Emil Habib LCMH, Tuanku Rajo Basah. Ya, ini kaum muslimin. Jadi kalau kita tarik benang merahnya kaum muslimin, bahwa Majelis Ulama Indonesia melakukan penolakan terhadap tabligh akbar Ustadz Abdul Somad ini kaum muslimin adalah karena adanya unsur politik praktis di dalamnya.
Kemudian kalau kita baca komentar-komentar yang diberikan oleh netizen kaum muslimin, di sana memang ada informasi-informasi bahwa Ustadz Abdul Somad ini ya keliling ke daerah-daerah yang lain juga dalam rangka kampanye juga ternyata kaum muslimin ya. Seperti komentar yang diberikan oleh akun Gudang Pernik. Di Palembang kemarin, UAS bikin acara tablik akbar, gak taunya kampanye calon wali kota. Ya, ini ya, kemudian ada lagi Desmal Riza. UAS sudah tidak netral dan sudah bermain politik ya. Kemudian kalau kita membaca komentar-komentar yang lain, ada informasi juga bahwa Ustadz Abdul Somad ya di daerah Pekanbaru juga sama ya. Ikut berkampanye terhadap salah satu pasangan calon kepala daerah. Kemudian ini ada lagi kaum muslimin komentar dari akun Indra 7037. Menyala Majelis Ulama Indonesia Payakumbuh. Jangan biarkan UAS. Ceramahnya pasti mendukung salah satu calon. Semua orang sudah tahu. Mantap Majelis Ulama Indonesia. Ya, astagfirullah, janganlah mudah kita dipecah belah di zaman sudah seperti ini. Kalau takdir Allah menang ya menang. Jadi kalau kami memberikan komentar terhadap informasi atau berita ini kaum muslimin ya, maka sangat wajar kalau Majelis Ulama Indonesia ini menolak tablik akbar Ustadz Abdul Somad karena memang dikenal kemana-mana melakukan kampanye mendukung kepala daerah. Ke Palembang, ke Pekanbaru, ke Padang ya. Maka wajar kalau Majelis Ulama Indonesia menolak tablik akbar Ustadz Abdul Somad. Meskipun tadi katanya ini kan acaranya di masjid, nggak mungkin kampanye. Namanya politik itu kayak kita nggak tahu saja ya. Politikus itu ada kesempatan di mana saja, kapan saja, ya samber gitu loh. Lagian kalau Ustadz Abdul Somad ke Palembang dukung calon, misal calon wali kota, calon gubernur Palembang, apa urusannya Ustadz Abdul Somad? Coba, ya, seandainya Ustadz Abdul Somad itu orang Palembang, itu masih masuk akal, tapi itu pun tetap nggak bener. Karena seorang Ustadz itu harusnya netral, ya, netral, menjadi penasehat bagi semuanya. Lah kalau Ustadz mendukung salah satu paslon, calon pimpinan daerah, ya, kalau misal ternyata ke depan ketahuan korupsi, coba gimana coba? Ya, apalagi sekarang kasus korupsi sudah, waduh, luar biasa. Yang jelas kasus suap menyuap itu sudah luar biasa. Ya. Bagaimana bisa seorang ustadz kok kemudian mendukung salah satu paslon, lebih-lebih itu luar daerah dia? Coba, ya, apa urgensinya? Seberapa kenal dia dengan calon kepala daerah tersebut sehingga berani-beraninya ya mendukung salah satu paslon, apalagi sampai mengajak masyarakat di tempat tersebut untuk memilih salah satu calon. Coba ya, cobalah dipikir kaum muslimin, seandainya Ustadz Abdul Somad itu orang Payakumbuh, kemudian menjadi alat kampanye salah satu paslon, itu apa nggak mecah belah umat namanya? Itu namanya memecah belah umat. Harusnya seorang ustadz itu milik semua kaum muslimin, ya, bukan milik salah satu calon kepala daerah. Kalaupun ingin menyatakan dukungan terhadap salah satu paslon, ya itu tentu pertimbangannya adalah kemaslahatan untuk kaum muslimin. Dan tentu yang disampaikan secara umum saja. Jangan menandakan mendukung salah satu paslon. Jelaskan clue-nya saja. Kalau saya pilih pemimpin itu yang beragama Islam yang pertama. Yang kedua, orangnya yang taat terhadap syariat Islam. Ya, kemudian lihat keluarganya. Kalau dia mampu memimpin anak dan istrinya menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pilih yang seperti itu. Itu caranya. Kalau menyampaikan seperti itu saja, nanti masyarakat itu akan menilai. Oh, orang yang bertakwa, orang yang mampu memimpin keluarga itu adalah pasangan calon yang ini. Sementara yang ini, ya kita lihat orangnya tidak taat beragama, bahkan ahli maksiat. Keluarganya nggak ada yang pakai jilbab. Dari seperti itu saja masyarakat ini sudah bisa membaca kemana ke arah dukungan sang ustadz. Tapi kalau sampai ikut
terjun kampanye, meramaikan kampanye salah satu paslon itu musibah. Ustadz tersebut telah memecah belah kaum muslimin. Ya, memecah belah hanya karena masalah politik. Na'udzubillah min dzalik, ya. Jadi kaum muslimin, kalau ada ustadz yang jadi alat kampanye para politikus, itu ustadz yang buruk, tidak patut untuk diambil ilmunya. Ya. Karena bagaimana dia mau menjaga nama Islam, menjaga kaum muslimin, sedangkan dirinya menjaga nama baiknya saja tidak bisa. Coba ya, seperti ini kan nama baiknya tidak terjaga. Karena apa? Sudah dikenal banyak orang. Oh, ustadz ini kemana-mana kampanye. Jadi sangat tidak pantas seorang ustadz menjadi alat kampanye para elit politik. Ya. Karena sekali lagi kaum muslimin, kalau ustadz jadi alat kampanye para elit politik, maka itu ustadz yang buruk. Ya. Maka contoh para asatidz salafi, alhamdulillah tidak ada satupun dari ustadz salafi yang menjadi alat kampanye para politikus. Karena memang wilayah seorang ustadz itu harusnya mendakwahkan kepada seluruh manusia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah. Ya, mungkin itu saja kaum muslimin. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.